Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin dimsum ayam. Ini rasanya enak banget, gurih kenyal dan ada kris-krisnya. Ditambah dengan cocolan saus yang membuat dimsum ini menjadi semakin enak. Dimsum ini tidak kalah loh dengan rasa ala-ala resto. Pokoknya recommended banget untuk dicoba. Mau tahu gimana resep dan cara aku membuatnya? Langsung aja ke video tutorialnya. Pertama-tama aku siapkan dulu chopper untuk menggiling daging ayamnya. Di sini aku menggunakan 400 gram daging ayam. Ini aku menggunakan bagian pahanya agar lebih juicy ya. Kemudian aku tambahkan bawang putih, ini sebanyak 4 siung. Ini karena bawang putihnya kecil-kecil ya. Jika memang besar-besar bisa menggunakan 3 siung saja. Kemudian lanjut aku blender atau aku chopper ini hingga halus. Oke Besti, dan ini daging ayam serta bawang putihnya sudah halus dan tercampur dengan rata. Kemudian aku sisihkan dulu. Kemudian aku pindahkan ke dalam wadah. Nah, di sini kemudian aku tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, setengah sendok teh micin dan ini opsional, dan 1 sendok teh lada halus. Dan ini langsung dimasukkan aja semuanya. Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Dan aku tambahkan telur ayam sebanyak 1 butir. Dan aku tambahkan minyak bawang putih ini sebanyak 2 sendok makan. Jika memang tidak ada bisa di skip ya. Kemudian aku tambahkan minyak wijen ini sebanyak 1 sendok makan. Dan aku tambahkan kecap ikan ini sebanyak 2 sendok makan. Dan aku tambahkan saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita aduk lagi hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah bahan tercampur rata, kemudian aku tambahkan daun bawang ini sebanyak 2 batang. Udah aku iris ya. Dan lanjut aku tambahkan bawang bombay ini sebanyak setengah buah ya. Sudah aku iris-iris seperti ini. Kita langsung masukkan aja semuanya. Kemudian aku tambahkan bengkoang ini sebanyak 1 buah dengan berat total sekitar 150 gram. Ini sudah aku potong dadu seperti ini. Langsung aja kita masukkan semua. Kemudian lanjut kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian yang terakhir aku tambahkan tepung sagu atau tepung tapioka ini sebanyak 100 gram. Ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk hingga semuanya tercampur. Kemudian lanjut kita masukkan lagi sisa tepung tapiokanya. Kemudian lanjut kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata ya. Dan ini sudah tercampur dengan rata, kemudian kita bisa siapkan untuk mencetaknya. Dan untuk mencetak dimsum ini kita memerlukan kulit pangsit. Nah, seperti ini. Aku dapat di pasar dengan kulit pangsitnya yang bentuknya persegi seperti ini ya. Tapi kalau lebih bagus lagi bisa menggunakan kulit pangsit yang bentuknya bulat. Untuk mendapatkan hasil kulit pangsit yang bulat, kita bisa menggunakan recutter seperti ini ya. Ini ukuran diameter 8. Kita langsung tekan aja sampai kulit pangsitnya terputus. Dan seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk sisa dari kulit pangsitnya ini itu nggak perlu dibuang. Nanti kalau misalkan ada waktu bisa digoreng. Sebelumnya kita siapkan dulu sarangan kukusan. Nah, ini kita olesi sedikit minyak dan dilapisi ke seluruh permukaan sarangan ini. Cara membentuk adonan dimsum ini kita ambil kulitnya 1 buah, 1 lembar. Nah, kemudian kita tambahkan adonan dimsumnya. Ini aku tambahkan sebanyak kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian kita sebarkan ke seluruh permukaan kulit dimsum. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat lingkaran antara jari telunjuk dan
jempol. Nah, ini kita dorong dengan menggunakan sendok. Nah, seperti ini lalu kita rapikan dengan jari-jari kita hingga seperti ini ya caranya. Nah, seperti ini lalu kita rapatkan agar adonan dimsumnya lebih padat. Jangan lupa kita tambahkan lagi di bagian atasnya agar lebih cantik ya. Untuk bagian tengahnya bisa kita tekan-tekan seperti ini agar dimsumnya jadi lebih kokoh. Dan kita sisihkan. Kita lanjutkan hingga semua adonan terbentuk. Dan ini sebagian adonan dimsumnya sudah selesai dibentuk dan ini mau aku kukus. Dan adonan dimsum ini aku kukus selama kurang lebih 20 menit setelah airnya mendidih ya. Atau hingga matang. Dan dimsumnya ini masih setengah matang, kemudian aku tambahkan air olesan agar kulit dimsumnya ini tidak kering saat sudah selesai dikukus. Nah, seperti ini ya, kita olesi ke seluruh permukaannya dengan menggunakan air. Kemudian lanjut aku kukus lagi hingga dimsumnya matang. Dan ini dimsumnya sudah matang, aku kukus selama kurang lebih 20 menit. Dimsum ini bisa kita angkat dan kita sajikan. Dan seperti ini ya, hasil setelah dikukus. Nah, dimsumnya seperti ini. Kemudian lanjut kita untuk membuat saus dimsumnya. Di sini aku siapkan chopper dan aku tambahkan 1 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, dan aku tambahkan 2 siung bawang putih. Kemudian aku tambahkan 2 siung bawang merah. Dan aku tambahkan sedikit air. Nah, kemudian kita chopper atau kita haluskan sampai semuanya halus. Dan ini sudah halus, kemudian lanjut untuk kita masak sausnya. Tambahkan minyak untuk menumis. Setelah minyak panas, kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita chopper tadi. Kemudian kita tumis hingga airnya asat ya. Kemudian aku tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh gula pasir. Langsung kita masukkan aja semuanya. Kemudian kita aduk hingga airnya asat. Dan yang ini airnya sudah asat, kemudian aku tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian kita masak hingga airnya mendidih. Kemudian aku tambahkan saus tomat, ini sebanyak 5 sendok makan. Dan aku tambahkan saus sambal, ini sebanyak 3 sendok makan. Kemudian lanjut kita aduk lagi. Dan ini kuahnya sudah matang. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh tepung tapioka yang aku larutkan ke dalam air. Kemudian lanjut kita tuang aja semuanya. Lanjut kita masak hingga sausnya agak mengental ya. Dan kemudian kita tambahkan cuka sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini untuk memasukkan cukanya aku lupa aku videoin. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di description box ya. Dan ini sausnya sudah mengental, kemudian kita bisa matikan kompornya dan kita sajikan. Dan ini dimsumnya sudah selesai. Nah, ini teksturnya seperti ini tampilannya. Ini rasanya enak banget, apalagi ditambah dengan cocolan saus dimsum. Ini jadi lebih nikmat. Ini asli enak banget, rasanya juga gurih, juicy, dan krenyes-krenyes gitu saat dimakan. Ini pokoknya recommended banget untuk dicoba. Dimsum ini juga bisa untuk di frozen ya. Nah, ini bisa banget juga untuk dijadikan sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah. Ini resepnya simple banget, tapi untuk rasa hampir mirip lah ya dengan ala-ala resto. Oke Besti, demikian video dan tutorial cara pembuatan dimsum ayam ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.